Halo, selamat pagi, Mang Yadi. Mang Yadi. Selamat pagi. Kumaha dah, Mang? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah, waduh. Hebat bener nih, udah suara back soundnya aja udah kukuruyuk. Suasananya memang di desa kan. Memang di desa ya. Aku inget Kabayan banget loh kalau ini suara-suara gini. Gimana Mang Yadi, sehat semuanya, keluarga? Alhamdulillah, saya mau ucapin hari ini Hari HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional ya, untuk meningkatkan literasi tentang lingkungan. Ini sangat penting sekali. Hari ini? Iya betul. Hari ini diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Oh, HPSN. Selamat memperingati Hari Peduli Sampah Nasional nih Mitra Idola. Tapi di hari HPSN ini menceritakan sebuah tragedi atas meledaknya TPA Lewi Gajah yang sampai meninggalnya itu sekitar 157 orang. Oh, dari situ. Waduh, diperingati karena itu ya. Betul. Sehingga lahirnya undang-undang terkait dengan masalah persampahan. Jadi adanya undang-undang di Indonesia terkait dengan persampahan itu gara-gara terjadi itu. Rupanya ya. Oke, berarti kita harus mengheningkan cipta kayaknya hari ini ya. Oke, Mang Yadi, kita sebetulnya mau nanya-nanya secara khusus tentang aktivitas yang dilakukan Mang Yadi ini sebagai pegiat literasi dan pendiri Saung Baca Indonesia. Dari Cianjur, Jawa Barat. Gimana? Awalnya gimana? Apa yang menggerakkan Mang Yadi sehingga berupaya sangat keras gitu ya sebagai pegiat literasi dan mendirikan Saung Baca Indonesia? Ya, awalnya sih sebenarnya dulu kan saya itu anak ketujuh dari 12 bersaudara. Oh. Jadi memang di keluarga saya itu nggak ada yang sekolahnya sampai jenjang tinggi ya. Jadi pada prinsipnya orang tua saya itu sekolahnya itu cukup bisa baca, udah bisa ngitung, udah beres. Jadi hampir kebanyakan sekolahnya itu cuma tamatan SD gitu. Jadi, nah di situ saya berpikir kan bahwa pada saat itu bahwa orientasi kesuksesan itu orang tuh harus sekolah tinggi. Nah di situ kan ada sebuah ada perasaan kok gimana ya buat masa depan buat saya ketika saya tidak bisa sekolah tinggi. Nah, saya melihat buku adalah menjadi sebuah jendela buat saya untuk mengenal atau mengetahui banyak hal, dan buku bisa menjadikan sesuatu buat saya tidak tahu menjadi tahu, menjadi tidak bisa menjadi bisa. Nah, di awal itu saya mulai membiasakan senang baca sih awalnya, senang baca lama-lama terus tumbuh. Sampai sekarang terasa betul bahwa manfaat buku buat saya itu banyak sekali. Saya ingin mencoba untuk di luar sana bisa merasakan apa yang saya rasakan dengan melalui media yang namanya buku, sehingga saya mencoba untuk ya buka 1, 2, 3 teman-teman yang mau jadi relawan saya bantu untuk buku-bukunya. Nah dari mana bukunya ya awal-awal sih itu buku-buku koleksi saya beli sih waktu kerja. Kesini mulai donasi. Oh jadi didirikanlah itu ya, dibangun saung-saung ya. Berarti saung ini kesannya di sawah gitu ya. Kalau di rumah Mang Yadi bener-bener memang saung sebetulnya. Bener. Di rumah Mang Yadi itu suara ayam kukuruyuk kayaknya happy banget sih ayam ya. Kelihatan dari sini. Di desa itu damai banget. Damai sejahtera. Dari polusi. Tapi kalau itu yang menggerakkan di awal ya, sehingga ingin suara ayamnya tuh kayak aku terharu dengan suara kukuruyuk. Berarti kesininya nih belakangan ketika sejak awal mulai melakukannya, terus kesini belakangan gimana ngelihat dampaknya? Cukup banyakkah, cukup besarkah antusiasme juga dari masyarakat? Saya masih ingat betul ya dulu kalau kita mundur sekitar 3 tahunan ke belakang itu sebelum anak-anak banyak mengenal gadget ya, gadget juga tidak semurah zaman sekarang. Itu memang terasa betul anak-anak sangat senang dengan ruang-ruang literasi berupa taman bacaan. Tapi memang sekarang di 3 tahun terakhir itu mulai terasakan bahwa
sekarang tuh saingannya tuh bagaimana anak-anak asik dengan gadgetnya ini luar biasa nih PR-nya nih. Gadgetnya. Apalagi Betul. ada pelajaran jarak jauh kan. Betul. Jadi Tantangan ya banget gimana ya. lagi? Betul ya gimana lagi sih, tinggal kitanya aja sih bagaimana mengemas kegiatan-kegiatan di Saung Baca menjadi sesuatu hal yang menarik buat mereka, bahagia, apalagi tempat taman bacaan menjadi rumah kedua buat mereka bermain ya tentunya. Itu udah berapa banyak Saung Baca yang didirikan? Katanya udah tersebar di Jawa Barat, bukan hanya di Cianjur. Saya di 2022 itu sekarang mau bikin gebragan, bikin 500 taman bacaan. Wow. 500. Ya mimpi lah. Saya selalu bermimpi seperti itu. Dulu waktu bikin gerakan 1 miliar buku untuk bangsa, ya sampai sekarang terus ngalir buku. Keren. Alhamdulillah datang ke Belum Saung sampai Baca. 1 miliar ya. Harus saya hitung dulu kayaknya. Bilang Nah, aja udah kalau- sampai, kalau nggak percaya hitung sendiri biar nggak capek. Nah mimpi punya banyak taman bacaan tersebar di mana-mana juga itu jadi bagian mimpi buat saya. Wow. Mudah-mudahan sih sekarang mulai bermunculan teman-teman yang mengontak saya untuk mau dibikin ruang-ruang pojok kecil taman bacaan Saung Baca. Ya doakan sajalah mudah-mudahan. Berarti ini kerja Media yang tiada akhir ya, terus sepanjang usia ya, diriin Betul, ya, taman betul. bacaan terus, bener ya? Benar, makanya sekarang saung saya udah jadi kayak gudang buku sempit, rumah saya jadi sempit. Penuh buku. Kenapa di rumah katanya di saung? Karena memang rumah saya saung. Oh ya Allah. Waduh. Tapi Mang Yadi sendiri nih sebetulnya SMA-nya pakai paket C ya? Iya, dulu kan jadi waktu saya mau berhenti kelas 6 SD, waktu itu berhenti saya sekolah SD itu alhamdulillah ada orang yang mau menyekolahkan saya. Jadi saya itu sempat diangkat jadi anak asuh lah gitu. Diangkat jadi anak asuh, lalu disekolahkan sampai kelas 2 SMP karena ada bermasalah dengan kondisi orang tua angkat saya gitu, sehingga orang tua angkat saya tidak bisa melanjutkan untuk ke kelas 3-nya. Nah, pada saat itu ya saya ngambil sekolah-sekolah yang bisa mengeluarkan sebuah legalitas lah intinya, ya kayak paket-paket kayak gitu juga. Nah, di kelas 3 setelah kelas 3 itu saya keluar sekolah itu ya memang orang tua juga nggak mau nyekolahin lagi nih, karena kondisi saat itu kan sekolah nggak gratis zaman sekarang ya, dulu tuh sekolah harus bayar kan gitu. Nah akhirnya ya saya berhentilah sampai SMP, lalu di sana saya mulai bekerja sempat jadi cleaning service juga selama 10 tahun. Tapi selama menjalankan aktivitas saya bekerja sebagai cleaning service, saya tetap membuka gerakan-gerakan taman bacaan Saung Baca. Ya ampun, Mang Yadi luar biasa. Mang Yadi ini kayaknya dengan bangga loh menceritakan sampai kelas 2 SMP doang. Terus sekolahnya itu habis keluarganya ada 12 sih ya, anak ke-7, masih ada adik, masih ada kakak. Tapi sekarang gimana keluarga ngelihat perjuangannya Mang Yadi, semangatnya? Awalnya sih saya pernah, jadi di keluarga itu yang dapat kamar itu cuman kakak saya yang perempuan sama saya gitu. Kalau saudara saya, adik kakak itu tidur suka di mana aja ya, di ruang tengah dan sebagainya. Kenapa? Karena saya itu punya koleksi-koleksi buku yang saya simpan di kamar-kamar. Pada suatu hari waktu saya bekerja, karena banyak menghabiskan waktu di luar untuk kegiatan-kegiatan sosial, sempat juga orang tua saya marah gitu. Jangan banyak kegiatan-kegiatan seperti itu, nggak ngasilin duit gitu. Apalagi sering baca-baca kayak gitu, emang mau jadi apa? Sering baca kayak gitu. Baca buku emang dapat duit. Benar. Ya akhirnya suatu hari di kamar saya itu buku itu kosong gitu, buku-buku tuh nggak ada gitu. Saya tanya ke kakak saya, kemana buku-buku saya? Itu sama ibu saya tuh buku-bukunya disumpetin semuanya di dalam karung, itu disembunyiin. Aduh. Seru banget. Sakingnya. Jadi ya berpikir ngapain gitu ya, ngabisin waktu dengan banyak membaca buku itu ya, saya nggak bisa ngapa-ngapain, dia speechless lah gitu. Saya bisa ngomong kalau orang tua udah kayak gitu. Ya udah akhirnya saya tanya ke kakak saya, kemanain itu buku diumpetin sama si emak ya kalau terus ketemu gitu. Ya akhirnya kamu cari ketemu. Betul ya, akhirnya dikeluarin sambil bilang gitu. Ya ibu saya nggak terlalu suka juga kalau ngabisin waktu kayak gitu. Kerja dong anak-anaknya. Tapi Mang Yadi ini ya apa namanya
akhirnya kerja juga, bukunya ketemu, tetap dilakukan sampai sekarang. Akhirnya setelah diumpetin ibunya gimana tuh ngelihat sekarang? Ya sekarang dengan aktivitas yang awalnya tuh ya terasa mulai bermanfaat ya gitu, terasa mulai bermanfaat gitu. Nah akhirnya orang tua saya tahu sendiri bahwa ternyata apa yang saya kerjakan itu menjadi bermanfaat juga baik di keluarga atau di masyarakat. Akhirnya menyadari juga. Pas suatu hari buku saya ketinggalan di rumah gitu, pas saya mau pergi itu orang tua saya bilang sambil teriak mau, jadi ini buku ketinggalan. Jadi udah tahu kan. Dia udah tahu penting buku. Ya itu beda. Ya Allah, itu berarti sudah suka membaca meskipun nggak sekolah, tapi suka baca buku sejak kecil berarti ya, Mang Yadi? Iya, betul. Jadi dulu memang waktu kecil tuh senang aja kalau nonton TV ya. Dulu waktu film Dragon Ball, Doraemon atau Conan itu kan saya suka jengkel ya gitu. Kalau misalnya cuma tayangan episode iklannya banyak, terus lama tamatnya. Nah, komik ini yang menjadi pelampiasan saya. Saya udah tahu ceritanya kayak gimana. Rupanya tapi bisa ya. Keren. Aku inget cerita film tuh yang keluarganya hampir mirip keluarganya Mang Yadi ini, tapi anaknya itu sekolah terus dibiayain orang, akhirnya jadi dokter bedah. Itu ini kalau Mang Yadi ingin membantu orang-orang lain bikin saung baca ya. Sampai sekarang mimpinya bahkan bisa mendirikan berapa saung baca seluruh Indonesia? 500 taman bacaan. Iya, luar biasa loh. Dari hasil sekarang ini, ketika dulu perjuangan sampai sekarang ini, apa yang Mang Yadi rasakan? Ada kepuasan tersendiri sih dalam diri saya bahwa ini mudah-mudahan menjadi sebuah majar ya kelak saya nanti kalau sudah tidak ada lagi ya di dunia. Jadi ya amal kebaikan saya saya cuma bisa ini aja sih, menyebarkan seperti halnya Rasulullah kalimat Iqra gitu. Ini aku cuma bisa mendakwakan Iqra aja. Yuk Iqra, yuk baca, yuk baca. Aku terharu sampai suara ayam kukuruyuknya udah diem deh tuh sampai dengerin kamu ngomong. Apapun tantangan dan hambatan akan dihadapi di depan ya Mang Yadi ya. Iyalah, haruslah. Semuanya memang harus selalu ada tantangan. Kayaknya karena kalau banyak baca buku berarti ilmunya banyak. Nggak perlu sekolah formal ya Mang Yadi ya. Emang itu ya. Ya nggak gitu juga sih sebenarnya. Saya nggak mau bahwa sekolah itu apa ya. Misalnya gini, orang kan bilang nggak penting sekolah itu, yang penting nggak juga sih sebenarnya, karena kita kan di Indonesia tidak lepas dengan hal-hal yang bersifat administrasi, birokrasi ya, mungkin itu juga penting ya gitu. Jadi kalau memang ada kesempatan saya bisa kuliah, saya juga pengennya kuliah lagi gitu. Kalau ada kesempatan ya kita harus semangat juga sih untuk sekolah gitu, karena memang jangan dijadikan apa yang saya lakukan sekarang merasa cukup, jadi itu dinilai hal-hal yang sifatnya akademisi. Dan jika mampu sekolah lah, justru malah dukung ya Mang Yadi. Wah, semangat lah, harus sekolah. Baik. Wah, makasih banyak ya Mang Yadi. Salam buat keluarga di rumah. Itu anaknya lagi ngapain, main-main sama ayam? Sekarang anak saya lagi main gadget. Anaknya aja main gadget. Tetap. Salam deh buat ayam. Tapi anak saya itu memang edik banget sebenarnya, udah ediktif banget kalau ngomong buku, karena memang buku udah menjadi sebuah kesenangan tanpa saya suruh-suruh gitu. Jadi gadget itu cuma sambilan aja buat dia ya kali. Ya, Pak, di gadget juga dia tidak terlalu banyak main game juga sih, senang dengan belajar ngegambar. Itu bagus begitu gadget. Siapa dulu bapaknya kan? Jangan dikira main gadget itu selalu games ya. Oke, sampai ketemu lagi Mang Yadi, sukses selalu ya. Sama-sama buat semua. Baiklah, demikian Witsra Idola Sandi Mulyadi atau Mang Yadi. Pegiat literasi, pendiri Saung Baca Indonesia dari Cianjur, Jawa Barat.